Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Dan telah berjanji Allah SWT kepada orang beriman bahwa mereka akan memperoleh keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun hayyinun layyinun kal jamalil afif. Rasul bersabda, orang mukmin itu tunduk, patuh, layyinun, lemah lembut, seperti unta yang jinak. Rawahu Tirmidzi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara, ibu-ibu yang mulia, mari kita bersyukur hari ini bisa ta'lim lagi. Selawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam tidak bisa bertindak semau gue, sebab kita ini punya Allah dan Rasul. Sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya bisa jalan menurut aturan Allah saja dan aturan Rasul. Kalau kita ikut aturan Allah dan Rasul, maka disebutlah kita mukmin muslim, orang beriman pada Allah dan Rasul dan tunduk patuh pada aturan Allah. Kalau kita mengaku Islam tetapi kita bertindak di luar aturan Allah, maka kita bukan orang yang tunduk sama Allah, tapi kita tunduk dengan perasaan dan hawa nafsu kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Gak ada umatku yang gak masuk surga. Illa man aba, kecuali yang gak mau masuk surga. Kecuali, kalau bahasa Indonesianya, kecuali yang enggan masuk surga. Wah, tahu enggan? Males-malesan gitu, gak mau. Wah, sahabat heran semua. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Maka sahabat bertanya, waman yu'ba ya Rasulullah, siapa sih yang enggan masuk surga itu ya Rasul? Masa ada orang yang gak mau masuk surga, udah ngaku beriman, mengaku Islam? Qala Rasulullah SAW, baginda Rasul menjawab, waman ata'ani dakhalal jannah, siapa taat padaku masuk surga. Waman asani faqad yu'ba, faqad aba, barang siapa yang melawan aku, ason itu maksiat sama aku, maksiat, melawan, maka itulah orang yang aba, yang memang gak mau masuk surga itu. Oleh karena itulah makanya para sahabat radhiyallahu anhum digelari Allah radhiyallahu anhum. Yang menggelarinya bukan kita, tapi yang menggelari sahabat itu Allah ridho kepada mereka radhiyallahu anhum. Itu yang menggelarinya sahabat Allah sendiri. Karena ada sekarang wacana bersebar, sahabat itu manusia, bisa salah, bisa benar. Yang gak pernah salah tuh Nabi. Iya, Nabi sendiri gak pernah salah, tapi sahabat murid Rasulullah. Dan itu dijamin oleh Allah dan Rasulnya sahabat itu lurus. Tak mungkin sahabatku sekongkol untuk perkara-perkara yang keliru, kata Rasul, nggak mungkin. Bahkan umat Islam tidak mungkin sekongkol untuk umat perkara-perkara yang keliru, pasti ngelawan. Nah,
Allah memberi gelar sahabat-sahabat Nabi itu radhiyallahu anhum dan pengikut sahabat Nabi radhiyallahu anhum semuanya. Kita ini radhiyallahu anhum kalau kita ngikut sahabat. Itu di Quran surah At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang mula-mula masuk surga adalah orang-orang yang mula-mula masuk Islam, yaitu kaum muhajirin dan ansor, sahabat Nabi. Disebut muhajirin wal ansor. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka semua pun ridha kepada Allah. Jadi syaratnya kita supaya diridhai Allah, kita ridha pada Allah juga. Apa peraturan Allah kita ikut dengan senang. Terpaksa pun nggak apa-apa, tapi ikut. Kalau bisa ikut peraturan Allah dan Rasulnya ikhlas, wah itu tingkatnya sudah mukhlisin. Mukhlis, orang yang ikhlas. Kalau masih terpaksa itu masih muslim, tunduk karena takut masuk neraka. Sudah bagus lah itu. Sudah bagus itu. Yang dibilang saya ini beriman karena takut neraka, nggak beres, nggak bener tuh. Takut neraka itu bener. Yang nggak bener tuh yang nggak takut sama neraka, itu baru gila orangnya. Saking nggak takutnya neraka dideket-deketi ke mulutnya. Nggak takut neraka dideket-deketin. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan kepada mereka akan telah dijanjikan oleh Allah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal dalam surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan, kemenangan, kejayaan yang agung, yang besar. Nah, itu tentang sahabat radhiyallahu anhum. Kemarin Amin Rais ngomong di Tempo. Sebelumnya Ulil Absar nulis di Tempo. Katanya Ahmadiyah itu punya hak hidup. Biarin aja lah, jangan dikerasin gitu. Masa dipaksa masuk ke dalam Islam? Oh enggak, kita suruh dia pilih. Kalau mau masuk Islam betul-betul lah, tunduk. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam keselamatan itu dengan total semuanya, jangan separuh-separuh. Kami nggak mau, kami mau beda sendiri. Ada lagi Nabi setelah Muhammad. Kalau gitu keluar aja, bikin agama baru, kan udah enak itu. Lemah lembut kok, kita nggak panas-panasan. Jangan keras-kerasan. Quran nggak pernah mengajarkan keras. Nabi nggak pernah mengajarkan keras. Yang paling ngerti soal Quran hadis ini sahabat Nabi, betul nggak? Nabi palsu muncul zaman Abu Bakar diserang. Pengikutnya 25.000. Namanya Musailamatul Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu nabi palsu pertama yang muncul. Dibunuh sama Abu Bakar Siddiq. Tentaranya banyak, 25.000. Perang, ribuan tentara kita mati. Apakah Amin Rais lebih pandai dari Abu Bakar Siddiq? Jadi jangan begitu. Muhammadiyah ini kan, saya anak didik Muhammadiyah, paling keras dengan 4 perkara: syirik, tahyul, khurafat, dan bid'ah. Itu musuh Muhammadiyah itu. Musuhnya Salafi, Wahabi. Syirik, tahyul, khurafat, dan bid'ah. Itu musuh. Padahal kadang-kadang nggak bid'ah pun dituduh bid'ah. Yasinan nampak orang mati dituduh bid'ah. Talqin orang mayat dituduh bid'ah. Hadiah pahala dituduh bid'ah. Zikir bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah dituduh bid'ah. Padahal ada dalilnya. Itu masih kita toleransi. Mereka kerasnya bukan main untuk urusan itu. Urusan nama dia kok dibela. Hati-hati ya, orang yang tamatan sekolah Amerika saya perhatikan rusak otaknya semua. Itu Amin Rais, saya berani nih rekam sampai ini Amin Rais besok. Sama-sama orang Muhammadiyah ya, saya juga orang Muhammadiyah. Kecewa kita dengan ucapan dia di koran Tempo begitu.
Dalil yang dikemukakan lakum dinukum waliyadin. Anak kecil juga tahu di Islam itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lo justru ayat lakum dinukum waliyadin itu nggak boleh dipakai untuk sesama Islam. Mosok NU sama Muhammadiyah lakum dinukum waliyadin. Agamamu sama agamamu, agamaku sama. Emang Muhammadiyah sama NU agamanya lain? Kalau NU sama Muhammadiyah nggak boleh pakai ayat lakum dinukum waliyadin. Wong sama-sama Islam kok. Yang boleh pakai lakum dinukum waliyadin itu sama Kristen, Islam sama Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Kau urus agamamu, aku agamaku, untukku, agamamu untukmu. Islam sama Buddha, lakum dinukum. Kalau NU sama Muhammadiyah, lakum dinukum waliyadin. Itu mah gaya Madura. Saya pernah tuh orang Madura bilang, Pak, Madura orang Islam banyak. Loh, kalau di Madura itu orang Islam 95% itu. 95%. Iya, yang 5% lagi, yang 5% lagi Muhammadiyah. Mau kayak gitu? Hah? Kalau sesama orang Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang mukmin bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, baik membaikkan, soleh mensolehkanlah kamu sesama kamu. Wattaqullah, takutlah pada Allah, la'allakum turhamun, kamu akan dapat rahmat. Ayat itu yang dipakai. Nah, dibilangnya begitu, lakum dinukum waliyadin. Jadi nggak konsisten gitu. Emang Ahmadiyah itu agama lain? Enggak, mereka ngaku Islam. Kalau ngaku Islam ya harus tunduk bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling terakhir. Kalau nggak mau ngaku ya keluar. Harus konsekuen kita dengan agama ini. Ini bukan masalah khilafiyah seperti masalah talqin mayat, bukan seperti wiritan yasinan malam Jumat ini. Ini masalahnya masalah akidah, masalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bukan masalah khilafiyah ini. Ini masalah tauhid. Kalau masalah khilafiyah masih bisa toleransi. Ini masalah tauhid nggak bisa toleransi. Dan Amin Rais membuktikan kebodohannya. Di dalam tulisan, di dalam wawancara di Tempo minggu ini dia bilang Ahmadiyah itu di India, di Pakistan diakui kok sebagai kelompok Islam. Bohong. Tahun 1974 Ahmadiyah keluar dari Islam di Pakistan. Catat itu 1974. Ahmadiyah itu bukan Islam, laisa minal Islam. Makanya kalau ke Pakistan lihat agama-agama, 1 agama Islam, 2 agama Hindu, 3 agama Kristen, 4 agama Buddha, 5 agama Ahmadiyah. Bukan Islam Ahmadiyah di Pakistan. Dan nggak maju. Kalau sudah bukan Islam nggak ada yang ikut. Kenapa Ahmadiyah Indonesia mati-matian tetap ngaku Islam? Karena kalau nggak ngaku Islam bangkrut, nggak ada yang mau masuk situ. Ngapain masuk situ kalau nggak Islam? Mesti bawa-bawa Islam. Ahmad Musaddiq aja nabi palsu, ngakunya nabi Islam kok. Kalau ngaku nabi Sunda nggak laku. Orang Sunda juga nggak mau masuk. Ngapain ikut dia? Kepala botak perut buncit. Nah, ini kita harus hati-hati lah. Ikramul muslimin, memuliakan orang Islam tuh yang sesama-sama tunduk. Namanya muslim. Muslim tuh tunduk. Kita disuruh ikramul muslimin, memuliakan orang Islam. Yang dimuliakan orang Islam. Kalau nabi palsu harusnya dipancung. Udah baik bener lah kita ini. Kita tunggu aja pemerintah nih, berani nggak ngeluarin SKB 3 menteri. Kalau nggak berani, berarti dia membela 500.000 orang Ahmadiyah, tapi menghina 200 juta orang Islam di Indonesia ini. Dia harus ditarik garis lurus. Katolik sama Protestan aja tarik garis lurus. Padahal nabinya sama-sama Nabi Isa, Tuhannya sama-sama Yesus Kristus.
Tapi orang Katolik sama Protestan tarik garis lurus, cek. Kamu Katolik, kami Protestan. Nggak sah orang Protestan sembahyang di masjid Katolik, dan tidak sah orang Katolik kawin atau sembahyang di masjid Protestan. Lain itu. Padahal sama-sama kitab sucinya, sama nabinya, sama Tuhannya. Kita juga begitu. Putuslah, ceret, habis. Lakum dinukum. Artinya kau harus keluar dari Islam atau ganti masuk fisil mikafah. Tunduk betul-betul dalam Islam secara 100% total. Kata Amin Rais, kita harus cari benang emas di Quran. Nggak ada itu pemaksaan itu. Ada yang nggak ada dipaksa itu kalau orang bukan Kalau orang Islam dipaksa nggak? Sholat 5 waktu ini dipaksa nggak? Hah? Orang Islam dipaksa nggak? Dipaksa. 7 tahun ajar anakmu sholat, 10 tahun nggak sholat, pukul. Siapa yang pukul? Bapaknya. Dipaksa nggak? Berzina tangkap pancung. Kalau dengan hewan atau sesama homo. Kalau sesama manusia udah kawin, lempari batu sampai mati. Dipaksa nggak? Ada paksaan. Ada paksaan terhadap orang Islam. Bayar zakat, dipaksa nggak? Kalau nggak berdosa, kan dipaksa itu. Puasa Ramadan dipaksa apa nggak? Dipaksa kalau nggak berdosa. Ada paksaan, ada terhadap orang Islam, terhadap orang luar Islam, lakum dinukum. Nah, kalau Ahmadiyah ngaku Islam, ya paksa. Harus mengakui Nabi terakhir Nabi Muhammad. Nggak mau dipaksa, metu. Ojo nengkene kowe. Itu maka kata Nabi, orang Islam tuh hayyin, lembut. Hatinya lembut, mau menerima kebenaran. Ya, hayyin tunduk, layin lembut, nurut. Seperti onta yang jinak, ditarik kemana aja ikut. Suruh jongkok, suruh naik, berdiri, suruh duduk, suruh makan, suruh minum, suruh jalan. Onta yang jinak. Kalau kambing, sejinak-jinaknya kambing ditarik ngelawan itu, didorong ngelawan, diikat jerit-jerit, dilepas hilang. Makanya Nabi nggak bilang kambing, tapi Nabi bilang onta. Ala akhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah kau kuberi kabar, kata Nabi, tentang seorang manusia yang haram masuk neraka dan neraka pun haram menyentuh kulitnya. Wah, hebat tuh manusia ya. Diharamkan masuk neraka, dan kalau masuk neraka pun haram neraka itu menyentuh kulitnya. Manusia ajaib itu. Siapa itu? Ala kulli qaribin hayyin sahlin. Orang yang akrab, dekat sesama manusia, mau saling isi mengisi. Kemudian apa? Hayyin, tunduk patuh dengan agama. Sahlin, mudah, nggak merengkel. Orang Islam itu 3 ciri-cirinya: selalu dekat sama orang. Ketemu orang, assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waduh, janggutnya bagus. Wah, janggutnya bagus tuh Pak, saya kepingin punya janggut kayak gitu. Lembut, bukan kok pakai jenggot kayak kambing. Nggak korib, tidak akrab dengan orang. Nggak akrab dengan orang. Bapak kok gemuk sih? Jumpa, kok gemuk sih tukang makannya? Nggak akrab, asal ngomong nyelekit gitu. Bapak kerja di mana? BNI saya, tukang sapu ya. Kelihatan bajunya jelek, nggak akrab gitu. Sedangkan orang Islam itu harus qarib, akrab dengan setiap orang. Kadang-kadang kita malu. Artis lebih pandai mengakrabkan diri dari orang beragama hari ini. Orang yang hari-hari ngaji, hari-hari bahas kitab, hari-hari mengaku pengikut sunnah Rasul, tapi ketemu sama orang Islam tidak akrab, malah lebih akrab artis. Artis lebih akrab gitu. Sementara orang yang katanya mengaku pengikut Nabi, saya jumpa, Assalamualaikum, tinggal putihnya aja gitu.
Ini orang katanya pengikut Rasul, tapi nggak akrab sama orang. Lihat orang jikir-jikir marah. Kenapa? Ahli neraka. Lihat orang baca Quran marah. Ahli neraka. Lihat orang hitamnya, keningnya hitam, ahli neraka. Semua masuk neraka. Yang masuk surga siapa? Heran. Jadi orang Islam tuh akrab. Kadang-kadang kita naik bus, duduk di sebelah orang entah siapa gitu. Dari duduk sampai turun nanya juga enggak. Cuek begitu. Itu bukan ciri-ciri orang Islam. Ciri-ciri orang Islam tuh nanya, "Assalamualaikum, Pak. Mau kemana, Pak?" "Bandung." "Oh, sama dong, Pak. Saya mau ke Bandung juga." "Orang Bandung, Pak?" "Bukan, tunangan saya di Bandung." "Oh, Bapak udah umur 40 ya? Masih tunangan?" "Kawin, Pak. Cepet, sunnah, Pak, kawin. Pahalanya gede, Pak." Gini. Akrab. Ini enggak, sebelah itu ditagur enggak, disapa enggak, cuma dikentutin doang aja, "Bun." Apa orang Islam kayak begini? Nah, coba mulai hari ini jumpa, "Assalamualaikum." Ciri-ciri dunia mau kiamat, umat Islam nanti hanya memberi salam kepada kawan-kawan satu jemaahnya saja. Itu ciri-ciri mau kiamat. Kawan ngaji aja, "Assalamualaikum." Kalau sama orang lain, itu ciri-ciri. Kita mesti kalau jumpa orang, "Assalamualaikum." Muka kita berseri-seri, "Assalamualaikum." Ada anak-anak muda Islam kumpul-kumpul, mabok-mabok, main gitar, ngerompol-ngerompol, kita lewat, "Assalamualaikum." Mesti begitu. Jangan mampus semua pada mabok. "Assalamualaikum." Doakan dia, mudah-mudahan dia tobat, dapat hidayah. Paling enggak wajah kita berseri-seri. Dia pun rasa segan, tahu. Saya sudah praktekkan itu. Orang mabuk dekat rumah saya selewat ke masjid, "Assalamualaikum." Pulang ceramah lagi mabuk malam minggu, saya bawa nasi bungkus, saya kasih situ. Wah, lagi kumpul-kumpul malam-malam gini pasti lapar ya. "Mau nasi enggak?" Bawa nasi 3-4 bungkus itu. Wow, dia lompat nyembunyiin botolnya itu. Besok malam minggu lagi ceramah bawa kue. Biasa kiai kalau ceramah kan dibawain kue gitu. Waduh, satu kotak. Kita juga udah makan kenyang, ngapain? Assalamualaikum, waalaikumsalam, lagi kumpul ya? Ini ada kue nih. Lama-lama tobat juga dia orang. Tobat dia. Iya benar, demi Allah tuh akhirnya tobat mereka. Bahkan ada yang pakai serban jubah kayak saya juga. Datang ke rumah saya ke Jakarta, saya kaget gitu. Biangnya di kampung saya itu. Orang kan tanggung-tanggung jahatnya itu, dirampoknya orang, dicincang-cincangnya, dagingnya dikasih makan babi. Daging orang Cina yang dirampoknya itu dikasihnya makan babi. Saking kejamnya itu orang. Sekarang kayak jubah serban. Dia kenanya itu aja kan, setiap dia mabuk kita kasih makanan. Satu hari dia pincang-pincang lewat depan rumah saya. Pincang-pincang kesakitan. "Kenapa? Sakit?" "Mau ke dokter." Saya panggil anaknya di belakangnya, ada anaknya sama istrinya. Kasih duit 100.000, waktu itu 100.000. Waduh, ini 100.000 bukan cepek, saya bilang. Sama-sama merah. Diambil sama dia, dihitung nolnya gini. Orang dia nggak pernah lihat duit 100.000. Baru pertama-tama keluar itu dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Makasih, Pak. Makasih. Tobat hanya gara-gara hadiah saja. Akrabkan diri. Maka kata Nabi, kalau ada orang benci sama kamu, rajinlah kasih hadiah, nanti hatinya akan jadi sayang sama kamu. Jadi kalau ada di kampung kita orang yang benci sama kita, sering-sering kasih hadiah. Kita potong ayam, kasih dia 2 potong. Kita bawa kue, kasih dia kue. Besok kita beli anggur 1 kilo, kasih sama dia 1 kilo. Insya Allah 5-6 kali aja kita kasih, dia jadi baik sama kita. Mula-mula dia masih benci. Angkat telur.
ambil muka. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Loh, aku benci sama dia, kok dia baiknya bukan baik? Akrab. Berubah dia, kata Nabi. Bahkan banyak zaman Rasul itu yang meludahi Nabi, dikasih hadiah, masuk Islam. Itulah cara mengakrabkan diri. Assalamualaikum, muka kita seri-seri, senyum. Kalau dia sakit, datangi. Ada orang yang benci sama kita, benci bener. Begitu dia sakit, kita harus orang pertama yang datang lihat dia. Bawa makanan sedikit, kue hadiah, kita datang. Kalaupun dia yang paling benci sama kita, harus kita yang nomor 1 lihat waktu dia sakit. Atau keluarganya sakit, kita datangi. Bawa sedikit hadiah. Doakan di sisi tempat tidurnya. Pasti hatinya remuk. Kita jadi akrab kembali. Nah, jadi kalau kita melakukan perbuatan akrab ini, kata Nabi, neraka haram menyentuh kita dan kita haram masuk neraka. Kan enak itu. Pekerjaan yang enteng. Kemudian apa? Hayyin, tunduklah sama agama. Jangan cari yang aneh-aneh. Ngaji ini jangan aneh-aneh. Kalau ada pengajian sembunyi-sembunyi, kamu semua jangan ikut. Saudara-saudaraku, jangan ikut pengajian sembunyi-sembunyi. Pasti kalau sembunyi-sembunyi ada yang aneh. Karena agama Islam ini agama universal. Illa rahmatan lil alamin. Kok disembunyi-sembunyiin? Berarti ada yang aneh. Agama Islam ini ngajinya harus semua orang dengar. Kalau udah kelompok dia sembunyi-sembunyi, orang lain datang nggak jadi ngaji, ngerokok-ngerokok dulu. Ini ada yang aneh. Isap neraka dulu. Asal api itu kata ditanya, ya Rasul, dari manakah api? Dari manakah api yang ada di dunia ini? Ya dari neraka. Allah ambil, katanya, kata malaikat, kata Nabi, kata Allah, ambillah api sebesar zarrah, sebesar abu yang terbang-terbang itu. Kalau kita bangun pagi buka jendela kan ada yang terbang itu. Ambil abu sebesar zarrah, api. Kata malaikat, ya Allah, kalau sebesar zarrah api ini diletakkan ke dunia, maka dunia akan hangus sampai kiamat, nggak ada yang tumbuh rumput. Cuci di sungai surga 70 tahun. Api yang sebesar zarrah tadi dicuci 70 tahun di sungai surga. Udah, baru dibawa ke dunia. Itulah yang kita pakai itu, api sekarang itu. Kita tiup, kita hidupkan korek, ces, api. Kita tiup. Kemana api itu hilang? Dia kembali ke asalnya. Jadi api itu betul-betul neraka. Bahkan kata Nabi, jika kau berjalan di panas terik, masuk waktu zuhur, janganlah langsung berwudu. Tunggulah agak sejuk sedikit kulitmu, karena sesungguhnya panas terik itu adalah berasal dari neraka. Hadis Bukhari Muslim. Tidak boleh tuh baru kena panas terik langsung ambil air wudu, nanti muka kita belang-belang, hitam-hitam gitu. Tengok Rasulullah mengajarkan pada kita, biar udah masuk waktu. Kalau baru kena panas, duduk dulu kita. Ngiup, kata orang Jawa, ngiup, berteduh dulu, tenang dulu 10 menit, baru kita wudu. Biarpun kita sholat masbuk, tidak apa, kita tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Sebab ada perintah Rasul, tunggu. Jangan ditabrakkan panas dengan air, nggak boleh. Tunduk dengan aturan Allah. Dan terakhir, sahlin. Orang Islam tuh gampang. Kita sama Ahmadiyah tuh nggak rusuh-rusuh, gampang. Mau tunduk, ayo. Kamu saudara saya. Nggak mau tunduk, keluar. Lakum dinukum, selesai. Nggak ada susah-susah. Oleh karena itu, saya tidak menuduh Amin Rais diancam Amerika seperti ini, saya tidak menuduh. Tapi yang jelas ucapan Amin Rais adalah menghina seluruh ulama sedunia. Sebab yang mengatakan Ahmadiyah bukan Islam itu konferensi ulama Islam sedunia di Rabithah Alam Islami Mekah tahun 1980. Tidak ada satupun mufti sedunia ini, ulama sedunia ini yang mengatakan Ahmadiyah itu bagian dari Islam. Nggak ada satupun ulama sedunia ini, termasuk ulama Muhammadiyah. Termasuk ulama Muhammadiyah.
duduk di MUI, kita sepakat tahun 2005 yang lalu, Majelis Ulama Indonesia majma' sepaham dengan putusan Majelis Ulama Sedunia tahun 1980. Ini sekian. Ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Pak. Ingin bertanya yang nggak dibahas hari ini juga boleh, insyaallah. Ayo, sayang waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di televisi ada berita bahwa umat Islam ada yang sampai membakar Masjid Ahmadiyah. Itu hukumnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang masih diselidiki. Bisa jadi yang bakar orang Islam, bisa jadi yang bakar orang Ahmadiyah. Supaya orang jadi simpatik, dia bakar aja masjidnya, kan bisa jadi juga. Sebab sekarang sedang diselidiki. Menuduh orang kan mesti ada bukti. Al-hukmu qoblal bayan zulmun. Menuduh orang tanpa bukti, tanpa saksi itu kan satu kezaliman. Jadi masih bisa jadi orang yang Islam membakar, masih bisa jadi orang Ahmadiyah membakar. Dalam sejarah Islam, Nabi pernah diperintahkan Allah membakar masjid. Di dalam surah At-Taubah, masjidnya namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid yang dibangun oleh orang munafik khusus untuk memecah belah Islam, agar Islam berpecah-pecah. Ada Islam Nabi, ada Islam lain dari Nabi. Allah perintah bakar. Nah sekarang Ahmadiyah kita lihat, adakah Ahmadiyah mengajarkan itu Islam lain, kami Islam lain? Kalau ada, masjidnya sebetulnya menurut agama boleh dibakar. Kalau Ahmadiyah mengatakan kami Nabi kami lain, Mirza Ghulam Ahmad, Muhammad itu Nabi juga, tapi Nabi sebelum Mirza Ghulam Ahmad. Ini kan memecah Islam, masjidnya boleh dibakar. Menurut surah At-Taubah ayat 100. Meskipun begitu, saya tidak menyuruh bakar. Sayang. Suruh aja dia pilih, masuk Islam, ayo. Nggak mau keluar, ambil masjidmu itu. Ganti namanya jadi Cakro. Kita pun nggak mau ngambil hak orangnya kan. Kalau hukum Islamnya begitu. Kalau saya membangun masjid dengan aliran saya sendiri supaya berpisah dengan aliran kaum muslimin, masjid saya boleh dibakar. Tapi kalau saya bangun masjid, semua orang Islam boleh masuk situ, ya itu masjid kaum muslimin, mesti dilindungi. Itu ya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta penjelasan mengenai hukumnya merokok, Pak. Merokok? Ya, begini, Pak. Soalnya ada ya teman ya Muslim juga, itu kalau ngerokok itu merasa dia tuh artinya enggak mengotori gitu, enggak. Karena kan kebanyakan orang yang merokok itu biasa kalau di toilet itu jorok sekali, Pak. Itu gimana, Pak? Merokok ini saya jangan bilang haram halal dulu. Kita bikin nomor 1 sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100. Bikin nomor di buku notes, buku notes kecil. Bikin nomor 1 sampai 100, bikin judulnya manfaat merokok. 1. Menambah kesehatan tubuh. Iya apa tidak? Ayo, iya apa enggak? Ya. Tidak. 2. Menambah banyak pemasukan uang. Iya apa enggak? Enggak. 3. Menambah harum bau tubuh. Iya apa tidak? Tidak. 4. Menambah ganteng penampilan. Macam monyetnya aku tengok orang merokok.
Macam monyet. Coba tulis 100, bikin apa manfaatnya? Nggak ada. Menambah efisien waktu bekerja? Enggak. Satu batang itu 10 menit rugi. 10 menit waktu rugi itu, habis terbuang. Oh, saya kalau nggak ngerokok nggak bisa kerja, berarti racun, berarti candu, berarti itu musuh. Kalau nggak ada dia kita nggak bisa kerja. Wah, hebat sekali dia pengaruhnya dalam hidup kita ini. Sedangkan nggak ada istri aja kita masih bisa kerja, nggak ada rokok nggak bisa kerja, berarti rokok 70 kali lebih penting dari istri gitu. Cilaka kapan ijab kabulnya merokok. Begitu aja. Saya tidak mau cerita halal haram, kalian pikir sendirilah. Ada manfaatnya. Sesuatu yang manfaatnya tidak ada, itu wajib ditinggalkan. Dan saya cuma mau kasih tahu satu informasi. Para perokok sekalian nanti kalau masuk surga tidak bahagia. Sedih, suntuk. Kenapa di surga nggak bisa ngerokok? Di sana tidak ada api, nggak ada api di surga. Kalau ngotot mau ngerokok di surga, kata Allah, pindah sebelahnya. Di situ api semua. Dan main-main. Satu perkara penting, tuan-tuan, di surga nggak ada api. Yang kedua, masalah yang sangat penting, kalau kita membaca Al-Quran, maka malaikat melekatkan mulutnya ke mulut kita. Mulut kita ini ditutup oleh bibir malaikat. Apabila kita membaca Quran, mulut malaikat lengket ke mulut kita, sehingga seluruh hawa yang keluar dari tubuh kita memancarkan nur Al-Quran itu ditelan semua sama malaikat. Alangkah kurang ajarnya kita memasukkan Al-Quran ke dalam perut malaikat, diselingi bau jengkol dan bau rokok. Apa nggak muntah malaikat itu? Saya baca hadis sahih ya. Setiap kita baca Quran, malaikat melengketkan bibirnya ke bibir kita. Subhanallah. Makanya ahli Quran yang main kalian. Siapa menghina ahli Quran, Allah akan menghancur leburkan orang itu. Siapa memusuhi ahli Quran, Allah akan menyatakan perang kepadanya. Quran yang main. Nggak ada orang ahli Quran dihina atau dipukul, melainkan orang yang menghina atau yang memukul itu akan sial seumur hidup, tahu? Karena musuhnya malaikat semua. Orang piara jin aja bahaya kita, ya nggak? Dia piara jin, kita tabok, besok tangan kita bengkak. Itu baru piara jin. Ini malaikat. Dia memang. Ayo yang lain. Ya, ada lagi? Mau nanya Pak, sekarang ini kan banyak pengajian yang kalau kita ikut ya kita nggak tahu apakah itu benar apa enggak, atau buku-buku agama, takut memperdalamnya, takut tahu-tahu dia berkedok Islam, tahu-tahu kita akhirnya terjerumus. Kan banyak hal-hal kayak gitu sekarang Pak. Untuk mengatasin kita ketemu hal kayak gitu, sebaiknya gimana? Sebaiknya ngajinya terbuka untuk umum di masjid seperti ini, rame gitu. Kalau udah khusus-khusus sembunyi-sembunyi nggak usah ikuti. Dan buku pun lihat, kalau nabrak kebiasaan ulama-ulama yang banyak, walaupun dia ngaku murni ajaran Rasul, nggak usah percayalah. Misalnya zikir-zikir itu berpahala, afdhalu dzikri la ilaha illallah, tiba-tiba dia bilang siapa yang zikir-zikir bid'ah, nggak ada diajarkan Rasul, udah nggak usah diikutin. Nggak mungkin ulama dari Wali Songo sampai sekarang bodoh semua, cuman dia sama gurunya aja yang pinter. Nggak mungkin itu. Orang-orang yang mencil-mencil kayak gitu tuh nggak usah diikuti, aneh sendiri, nggak usah. Islam ini tidak aneh, ajaran Islam ini universal, semua orang boleh dengar, paham. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan masalah Ahmadiyah tadi Pak Ustadz. Seandainya dari pemerintah
tidak ada statement atau tidak segera mengeluarkan SKB mengenai keputusan atau dari Ahmadiyah ini, apakah ada dari ulama memutuskan sendiri gitu Pak, atau ada sikap tersendiri terhadap Ahmadiyah apabila pemerintah tidak segera Kalau ulama sudah mengeluarkan statement, mereka bukan Islam. Kalau misalnya pemerintah nggak keluarkan statement, pasti ulama akan memerintahkan seluruh masyarakat Islam untuk menyetop mereka bawa-bawa nama Islam. Jadi kalau nanti dia sholat, azan dipukul dia, nggak boleh azan dia, nggak boleh dia sholat. Dia mesti bikin ibadah gaya dia sendiri. Pelang-pelangnya nggak boleh dibikin Islam, mesti Ahmadiyah saja. Masjid Ahmadiyah nggak boleh masjid, bikin nama baru. Rumah ibadah Ahmadiyah begitu. Karena kalau bawa-bawa Islam, orang Islam pasti akan ngelawan. Kalau pemerintah nggak mau, kita tangani sendiri. Ahmadiyah bikin masjid Ahmadiyah, kita robohkan pelangnya, kita ganti rumah ibadah Ahmadiyah. Kalau dia bilang jemaah Islam Ahmadiyah, Islamnya kita hapus. Jemaah pun nggak boleh, kelompok Ahmadiyah. Kita bergerak pasti. Pemerintah bodoh kalau nggak mengeluarkan ini. Sebab ada 200 juta orang Islam di Indonesia. Hanya 500.000 orang Ahmadiyah. Tadi Menteri Agama di koran sudah bilang, kami sedang menyusun draftnya, sebab bikin pasalnya sulit. Mohon waktu. Udah kalau begitu ya kita tunggu aja. Nggak mungkin, sebab di Pakistan aja tempat dia lahir, pusatnya sendiri, pemerintahnya sudah mengeluarkan fatwa, pemerintahnya, bahwa Ahmadiyah, agama Ahmadiyah itu tempat lahir dia, pusatnya kegiatan Ahmadiyah sedunia. Kuburan nabinya di situ. Kuburan nabinya Mirza Ghulam Ahmad itu sebelah-sebelahan sama kuburan Nabi Isa alaihissalam. Karena katanya Nabi Isa turun dari tiang salib, terus pindah ke Pakistan, terus kawin, umur 120, beranak pinak, matinya di sebelah kuburan Mirza Ghulam Ahmad. Karena memang tetangga orang itu. Tetangga yang disalib itu sama Mirza Ghulam Ahmad, tetangga itu. Nggak percaya pergi Srinagar. Berapa sih biayanya? $600 aja kok. Pergi Srinagar, lihat. Ada masjid besar di situ pakai pelang, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mereka membawa-bawa Quran tapi nyeleweng. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Mirza Ghulam Ahmad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Srinagar, Pakistan. Bukan di Al-Aqsa, bukan di Palestina. Jadi banyak penyelewengan Ahmadiyah itu. Dia pakai Quran tapi artinya dia selewengin. Khalaqal insan, 'allama Ahmad bil bayan, gitu, bukan alamahul bayan. 'Allama Ahmad bayan. Di situ diganti Mirza Ghulam Ahmad. Quran dibalik-balik, dihancur-hancurin begitu. Sedangkan Undang-Undang Dasar 45 aja kalau ditukar-tukar kita marah. Ya kan? Undang-Undang Dasar 45 kalau ditukar-tukar kita ditangkap polisi. Pancasila, kita bilang Pancaselit. Ditangkap nggak kita? Garuda Pancaselit, aku orang duit. Ditangkap nggak? Ditangkap. Pada apa urusannya? Ini Quran diobrak-abrik. Kok polisi diam aja? Ayat-ayat Quran diputar balik. Nabi penutup dibilang cincin Nabi. Khotam itu penutup dibilang cincinnya para Nabi. Banyak. Saya sudah menyelidiki itu dan saya sudah ke sana. Jadi ini kita kadang-kadang nggak ngerti gitu. Kalau kita menghina Pancasila masuk penjara kita. Orang menghina Quran dibiarin. Pasti pemerintah akan buat. Kalau tidak ya kita bertindak pasti. Percayalah, saya tidak akan menyuruh orang bertindak keras. Bakar bunuh, tidaklah. Negara kita negara Pancasila. Tapi kita akan protes kalau bawa-bawa Islamnya. Masjid Ahmadiyah kita coret masjidnya. Ya kan? Cakro Muhammadiyah, Ahmadiyah gitu. Atau rumah ibadah Ahmadiyah gitu kita tukar. Jamaah Islam kita ganti Jamaah Ahmadiyah tok. Islamnya kita rubuhin. Pasti kita bergerak, jangan bawa-bawa Islam. Paham? Nah,
Itu saja saya pikir. Saya pikir pemerintah pun bukan orang bodoh. Ya, meskipun ada juga yang bersuara-suara miring, ya umumnya yang tamatan-tamatan Belanda Amerika lah. Amin Rais, Adnan Boyong Nasution, Ulil Absor, Syafi'i Ma'arif, yang rata-rata sekolahnya di sana lah. Alhamdulillah saya sekolah di Amerika, otak saya nggak berubah. Alhamdulillah, pulang malah pakai jubah ya nggak. Kalau jas dulu tiap hari pakai jas, kupikir jas kayak pendeta. Ya kan, masa ceramah agama pakai jas, nggak pakai peci lagi gini. Saudara-saudara sekalian, nah macam pendeta aku rasa. Sudahlah sampai di situ, alhamdulillah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.